Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan senantiasa diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada suatu kalimat yang mengatakan, ketika kamu ingin berubah nasib, maka rubahlah diri. Biasanya kan begitu ya. Kita ingin merubah nasib kita, ingin mengubah ekonomi kita, ingin mengubah masa depan kita. Dan itu menuntut diri kita harus mau berubah. Sesuatu yang mustahil apabila kita ingin berubah, tetapi kita masih bertahan dengan sifat-sifat yang dulu. Artinya kita ingin berubah nasibnya, tetapi kita tidak mau merubah apapun yang ada di dalam diri kita. Tidak mungkin, impossible. Jadi ketika kita ingin berubah, maka kita harus merubah diri kita sendiri. Contohnya begini ya, ada seseorang yang ingin merubah ekonominya. Wah, saya itu ekonominya susah. Uang selalu sempit, dadanya sempit, kemudian bla bla bla, kesulitannya banyak. Kok nasib dari hari ke hari tidak berubah, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan tidak mau berubah. Padahal yang namanya orang maju itu, orang itu harus ada perubahan. Setiap hari harus ada perubahan menjadi lebih maju lagi. Itu namanya orang maju. Kalau orang stagnan di situ aja, atau misalkan tidak lebih baik, berarti kan tidak maju, tidak mengalami perkembangan dan kemajuan. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya, ketika kita ingin menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, baik dari segi ekonomi. Ini dalam hal ini saya akan membahas tentang ingin berubah masalah ekonomi, biar tidak kesulitan lagi. Yang pertama adalah tartil membaca Al-Quran. Dahsyatnya Al-Quran, luar biasanya Al-Quran, mukjizat Al-Quran itu bisa membuat seorang menjadi lebih gampang dalam hal ekonomi. Ini saya benar-benar saya rasakan. Ketika dulu saya membaca Al-Quran ya. Dulu baca Al-Quran tetapi tidak tartil. Tidak tartil itu artinya tidak tertib. Ya saya kadang baca Yasin, kadang baca surat Al-Mulk, kadang baca surat Ar-Rahman, kadang baca surat Al-Baqarah. Jadi setiap hari itu baca Al-Quran tetapi tidak tartil. Nah dalam hal ini ya, ketika kita ingin ada perubahan yang signifikan dari ekonomi, maka kita harus tartil dalam membaca Al-Quran. Setiap hari kita membaca Al-Quran, entah setengah juz, entah 1 juz, itu lebih baik setiap hari. Tidak harus full ya, satu waktu habis. Kita bisa pas sholat duha, bisa habis duhur, bisa setelah asar, bisa setelah maghrib. Yang penting itu setiap hari itu harus kita mewajibkan diri untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sifatnya ya, membaca Al-Quran itu sifatnya wajib. Jadi yang namanya wajib itu kan harus dikerjakan. Wajib itu ketika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Dan ketika tidak dikerjakan maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, pahala dari membaca Al-Quran ya yang saya rasakan ya. Alhamdulillah saya rutin membaca Al-Quran ini. Dalam hal ini saya nggak riak, saya cuma ingin menyampaikan apa yang saya rasakan. Jadi ketika kita rutin ya membaca Al-Quran itu ada banyak kemudahan. Rezeki selalu ada. Kemudian ini uang di dompet itu selalu ada. Dulu-dulunya ketika saya tidak tartil ya, tidak tertib baca Al-Quran, uang di dompet itu serasa cepat habis. Ibu-ibu juga pasti merasakan begitu ya. Belanjanya nggak seberapa, belanja mah biasa ya, itu ini. Tetapi kok uangnya kenapa cepat habis gitu. Kadang-kadang saya juga heran.
kok bisa ya seperti ini gitu. Tetapi kalau orang yang smart itu kan mau mengambil pelajaran, mau mengambil pelajaran dari apa yang dia alami. Saya berpikir mungkin ya waktu itu memang saya tidak tartil dalam membaca Al-Quran. Setelah apa saya menyimpulkan begitu? Setelah saya tartil membaca Al-Quran. Karena setelah saya tartil itu luar biasa, banyak sekali kemudahan. Dari segi rezeki itu ya alhamdulillah rezeki itu selalu ada ya, selalu ada. Terus uang di dompet itu sepertinya itu nggak habis gitu. Ini jujur, ini saya rasakan seperti ini. Padahal kita belanja setiap hari. Kita belanja setiap hari. Kita juga keuangan kan untuk anak kuliah, untuk mingguan, untuk kemudian bulanan, kos-kosan. Tetapi yang saya rasakan itu uang itu selalu ada. Entahlah bagaimana caranya Gusti Allah memberikan ya. Yang jelas itu yang saya rasakan itu hati, dada, lapang. Itu ketika kita tartil membaca Al-Quran. Pokoknya dahsyatnya membaca Al-Quran itu membuat rezeki itu tidak seret datang kepada kita. Jadi lapang sekali rezeki itu datang kepada kita. Kemudian yang kedua ya, ketika kita tidak ingin seret dalam rezeki, ketika kita memiliki barang-barang yang bekas ya, yang sudah tidak terpakai, biasanya di dapur banyak ya, magicom yang udah gak kepake, panci-panci yang udah gak kepake, banyaklah di dapur itu yang gak kepake. Misalkan ada helm yang sudah gak kepake, dirawat. Padahal notabene itu udah gak kepake. Nah itu ya, barang-barang di dapur itu yang kita pelihara itu akan menyumbat rezeki. Kenapa demikian? Karena barang-barang yang udah kepake itu memiliki energi negatif. Kenapa saya katakan energi negatif? Karena barang-barang itu sudah gak kepake. Jadi barang-barang itu segera aja buang keluar yang sudah tidak terpakai itu. Jadi bersihkan rumah-rumah kita dari barang-barang yang tidak terpakai. Kemudian juga kalau kita memiliki baju-baju ya, biasanya ibu-ibu gitu, banyak sekali koleksi baju-bajunya. Dipakai enggak, dikasihkan juga enggak, numpuk di lemari. Sampai lemari yang 4 rak itu ya, 1, 2, 3, 4 penuh. Punya ibu-ibu semua. Punya ibu maksudnya. Penuh. Itu baru baju. Yang sebelah sini kerudung. Banyak sekali. Nah, kalau yang tidak terpakai, kasihkanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu pun yang pertama ya, pakaian. Itu akan dihisab nanti di akhirat. Akan ditanya di akhirat. Kita itu akan ditanya tentang bagaimana kita merawat pakaian. Dan yang kedua ya, itu juga energi negatif, memenuhi lemari. Dan itu ya, pakaian-pakaian bekas yang udah gak kepakai itu akan menyumbat rezeki kita. Jadi kasihkan aja kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi dalam hal ini ya, ada 2 hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin lapang dalam hal rezeki. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi yang pertama, kita rutin membaca Al-Quran ya, tartil ya. Tartil itu artinya dari juz pertama, kemudian juz kedua, juz ketiga, dan seterusnya sampai terakhir. Jadi kita jangan hanya 1 surat aja. Misalnya kita kayak mewajibkan surat Yasin aja setiap hari. Ya sebenarnya baca Al-Quran sih bagus ya, tetapi kan lebih bagus lagi kalau tartil. Kemudian yang kedua, kita buang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang-barang di dapur, kemudian baju-baju yang sudah tidak terpakai. Kadang-kadang kan merasa awal ya, bahasa Sunda mau awal, sayang, eman-eman. Aduh ini baju kenangan. Aduh ini baju yang mahal. Aduh ini kalau pakai baju ini saya nampak cantik. Biasanya kan begitu ibu-ibu ya. Tetapi sekarang udah gak muat, badan saya udah gede, bajunya kecil. Aduh gimana ini? Kasihkan aja kepada orang yang membutuhkan. Coba rasakan. Setelah membaca Al-Quran yang tartil, kemudian yang kedua, membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai.
coba rasakannya. Pasti akan ada perubahan yang positif dalam hal rezeki. Karena ini benar-benar saya rasakan. Mudah-mudahan paparan singkat saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.